Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Tida Yuliana Bere. Saya dari program studi Sistem Informasi Strata 1 dengan NIM 19110091. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial untuk mempresentasikan dan menjelaskan tentang beberapa topik sebagai berikut. Langsung saja, yang pertama, implementasi sistem informasi perusahaan. 1. Perkembangan sistem informasi perusahaan. Perkembangan sistem informasi sering disebut proses pengembangan sistem atau sistem development. Terdapat beberapa definisi mengenai perkembangan sistem informasi, diantaranya adalah yang pertama, aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan atau problem atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Yang berikut kumpulan kegiatan para analis sistem, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Yang ketiga, tahapan kegiatan yang dilakukan selama pembangunan sistem informasi. Dan yang keempat adalah proses mengembangkan, merencanakan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode teknik dan alat bantu pengembangan tertentu. Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai definisi dari perkembangan sistem, di antaranya yang pertama, pengembangan sistem merupakan suatu proyek yang harus melalui suatu proses pengevaluasian seperti pelaksanaan proyek lainnya. Yang kedua, pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang ada. Yang ketiga, pengembangan sistem adalah metode atau prosedur atau konsep atau aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi atau pedoman bagaimana dan apa yang harus dikerjakan selama pengembangan sistem. Yang keempat, metode adalah suatu cara, teknik sistematik untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. A. Faktor eksternal. Sistem informasi eksternal adalah komponen-komponen teknologi di luar atau perusahaan atau organisasi itu sendiri yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis. Teknologi eksternal memiliki faktor seperti ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal perusahaan. B. Bisnis eksternal. Itu terdiri dari yang pertama pasar atau market, 2 pelanggan, 3 perusahaan-perusahaan lain atau baik para pesaing atau rekan perusahaan yang memiliki komponen bisnis dan sistem informasinya masing-masing. Yang keempat, pemerintah atau sebagai penyusun kebijakan-kebijakan atau peraturan. Yang keempat, yang kelima, perangkat hukum dan lain sebagainya. C. Teknologi internal. Sistem informasi internal adalah komponen-komponen pendukung perusahaan yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari, meliputi yang pertama software, yang kedua hardware, yang ketiga aplikasi, dan yang keempat infrastruktur. D. Bisnis internal. Bisnis internal memiliki komponen yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan seperti yang pertama, struktur organisasi, yang kedua infrastruktur atau aset, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat adalah budaya perusahaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan perkembangan sistem informasi. Itu antara lain yang pertama, performance atau kinerja. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dengan waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, information atau informasi, meningkatkan kualitas dari informasi tersebut sehingga akan menentukan kebijakan dari organisasi. Yang ketiga, ekonomi, meningkatkan keuntungan dengan biaya yang minimum. Yang keempat, kontrol pengendalian digunakan untuk mengontrol atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu sistem. Yang kelima, efisiensi atau pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin.
Yang keenam, servis peningkatan layanan oleh sebuah sistem. B. Teknologi ERP. Yang pertama, nomor 1, pengertian sistem ERP. Sistem ERP adalah paket perangkat lunak modul berganda yang berkembang terutama dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur tradisional atau Manufacturing Resource Planning MRP 2. 2. Tujuan ERP. Tujuan ERP adalah mengintegrasikan proses unik dari organisasi seperti pemasukan pesanan, manufacturing, usaha pengadaan, utang dagang, daftar gaji, dan sumber daya manusia. 3. Sejarah perkembangan ERP. ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning atau MRP 2, di mana MRP 2 sendiri adalah hasil evolusi dari Material Requirement Planning atau MRP yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, invoice, dan accounting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Asal istilah MRP versus ERP, Manufaktur System Management, telah berkembang secara bertahap selama 30 tahun dari cara sederhana menghitung kebutuhan bahan untuk otomatisasi dari seluruh perusahaan. Sekitar tahun 1980 lebih, banyaknya perusahaan pada ramalan penjualan, penyesuaian kembali, entailing terus-menerus dalam produksi, serta parameter unsuitability ditetapkan oleh sistem yang dipimpin MRP atau Material Requirement Planning untuk berkembang menjadi sebuah konsep baru, Manufacturing Resource Planning MRP 2, dan akhirnya generic konsep. Keempat, kelebihan ERP. Kelebihan dari ERP antara lain sebagai berikut. 1. Quality and efficiency atau kualitas dan efisiensi. 2. Decision support atau dukungan keputusan. Yang ketiga, enterprise agility atau kelincahan perusahaan. Yang keempat, on-time shipment atau pengiriman tepat waktu. Yang kelima, reduction in cycle time atau pengurangan waktu siklus. Yang keenam, better customer satisfaction atau keputusan pelanggan yang lebih baik. Yang ketujuh, improve supplier performance atau peningkatan kinerja pemasok. Yang ke-8, increased flexibility atau fleksibilitas yang meningkat. Yang ke-9, reduction in quality cost atau pengurangan biaya kualitas. Yang ke-10, improve resource utility atau utilitas sumber daya yang ditingkatkan. Yang ke-11, improve information accuracy and decision making capability atau peningkatan kemampuan akurasi informasi dan pengambilan keputusan. 5. Kegagalan ERP. Yang pertama, kegagalan terjadi karena memandang rendah kerumitan dari perencanaan, pengembangan, dan pelatihan. Yang kedua, gagal dalam melibatkan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, mencoba melakukan terlalu cepat. Yang keempat, pelatihan yang tidak efisien. Dan yang terakhir adalah ketidakcukupan konversi data dan pengujian. 6. Risiko berhubungan dengan implementasi ERP. 1. Implementasi Big Bang versus Phased In. 2. Perlawanan terhadap perubahan terhadap budaya bisnis. 3. Memilih ERP yang salah. 4. Memilih konsultan yang salah. 5. Biaya tinggi, DSNs, biaya melampaui batas. Yang ke-6, gangguan pada operasi. C. SCM dan CRM atau Supply Chain Management dan yang pertama SCM atau Supply Chain Management. Secara fundamental, Supply Chain Management menolong perusahaan selama hal mendapatkan produk yang tepat, menuju tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada kualitas yang tepat, pada biaya yang dapat diterima.
SCM adalah aplikasi terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan sekaligus mengelola hubungan antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM mengintegrasikan mulai dari pengiriman order dan prosesnya, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan purna jual, dan pengembangan produk baru. Supply chain mencakup 3 bagian, yaitu 1. Upstream supply chain. Itu bagian ini mencakup supplier tier dari organisasi atau dapat berupa perusahaan manufaktur atau assembling dan suppliernya yang di dalamnya telah terbina suatu hubungan atau relasi. 2. Internal supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari waktu material tersebut didistribusikan di luar perusahaan tersebut. Yang ketiga, downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. B. Tujuan SCM atau supply chain management. Tujuan dari SCM adalah untuk mendapatkan efisiensi dari forecast demand, yang kedua control inventory, yang ketiga insert relationship with customers, suppliers, distributors, and others, yang keempat receive feedback on the status of every link in the supply chain. C. IT dalam SCM atau supply chain management. Ada banyak keterlibatan IT dalam supply chain management, diantaranya dalam bentuk 1. Enterprise Resource Planning atau ERP. Itu adalah suatu metode mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata, baik itu menyangkut otomasi back end office system, front end office system, maupun dalam hal meningkatkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas serta keuntungan. 2. Inter-Organization Information System atau IDIS. Itu adalah suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi yang berada dalam 2 atau lebih organisasi guna meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, pembayaran, maupun lainnya. D. Manfaat dan tantangan SCM atau supply chain management. Manfaatnya antara lain yang pertama, lebih cepat, lebih akurat dalam memproses pesanan. Yang kedua, menurunkan tingkat persediaan. Yang ketiga, waktu yang cepat untuk sampai ke pasar atau market. Yang ketiga, biaya-biaya bahan baku dan transaksi yang lebih rendah. Yang kelima, dapat membuat strategi hubungan dengan supplier. Tantangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan pengetahuan perencanaan dari demand, alat-alat, dan panduan. Yang kedua, ketidakakuratan data yang tersedia oleh sistem informasi lainnya. Yang ketiga, kekurangan dalam kolaborasi antara pemasaran, produksi, dan manajemen persediaan. Yang keempat, alat-alat SCM masih baru, tidak lengkap, dan sulit diimplementasikan. 2. CRM. CRM adalah untuk mengelola penuh tentang dari hubungan pelanggan yang terlibat, menyediakan customer tracking, employees dengan sendiri, lengkap dengan pandangan dari semua pelanggan pada setiap touch point dan lintas semua channel, menyediakan pelanggan satu-satu, lengkap dengan pandangan perusahaan dan perluasan channel. CRM menggunakan IT untuk menciptakan cross-function enterprise system untuk mengintegrasikan dan proses otomatis banyak pelayanan terhadap customer. B. Manfaat CRM. Yang pertama, mengidentifikasi dan target pelanggan terbaik. 2. Real-time
customization and personalization dari produk dan jasa. 3. Melacak kapan dan di mana pelanggan menghubungi perusahaan. 4. Menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten. 5. Menyediakan pelayanan superior dan dukungan lintas seluruh kontak poin pelanggan. C. Kegagalan CRM atau Customer Relationship Management. Manfaat bisnis dari CRM tidak bisa menjadi jaminan. 1. 50% proyek CRM tidak dapat menghasilkan janji memproduksi percent of CRM project did not produce promised results. 2. 20% hubungan pelanggan rusak. Did trends use CRM. 1. Operational CRM antara lain mendukung interaksi customer dengan konveniensi yang besar melalui channel yang bervariasi. Yang kedua, sinkronisasi interaksi pelanggan secara konsisten lintas seluruh channel. Yang ketiga, membuat perusahaan mudah melakukan bisnis. D. Implementasi ERP. A. Pengertian implementasi ERP. Implementasi ERP merupakan bagian dari strategi pengoptimasian kegiatan internal suatu bisnis perusahaan, atau bisa dibilang sebagai tahap pengaplikasian fungsi ERP terhadap kegiatan operasional yang terjadi dalam perusahaan. Orang yang bertugas melakukan implementasi ERP disebut dengan implementer. Implementasi ERP juga merupakan sistem implementasi software ERP yang paling umum dan merupakan jenis implementasi yang sering digunakan oleh perusahaan berskala besar karena implementasi ERP mengharuskan perusahaan untuk memiliki perangkat keras seperti server, sehingga untuk mengimplementasikannya perusahaan membutuhkan pemeliharaan yang lebih terkendali dan pengeluaran biaya yang lebih banyak. Biaya implementasi ERP. 1. Biaya lisensi software. Software ERP cukup mahal. Pada umumnya, vendor ERP membebankan biaya tahunan berdasarkan jumlah user. 2. Biaya konsultan. Implementasi ERP membutuhkan bantuan konsultan dengan keterampilan untuk mengkonfigurasikan software untuk mendukung bisnis proses perusahaan. 3. Anggota tim proyek. Proyek ERP membutuhkan personal kunci di dalam perusahaan untuk membantu Yang kedua, biaya konsultan. Implementasi ERP membutuhkan bantuan konsultan dengan keterampilan untuk mengkonfigurasikan si software untuk mendukung bisnis proses perusahaan. 3. Anggota tim proyek. Proyek ERP membutuhkan personel kunci di dalam perusahaan untuk memandu implementasi. Tim ini harus memiliki pengetahuan detail terkait dengan bisnis perusahaan. Yang keempat, pelatihan karyawan. Anggota tim perlu dilatih terkait dengan software ERP sehingga mereka dapat bekerja dengan konsultan di dalam implementasi. Anggota tim juga perlu terlibat di dalam pengembangan dan training kepada seluruh karyawan lainnya. Yang kelima, kehilangan produktivitas. Tidak terkait dengan bagaimana lancarnya implementasi ERP, biasanya perusahaan mengalami kehilangan produktivitas pada minggu-minggu awal dan bahkan bulanan setelah beralih ke software ERP. C. Implementation Tools. 1. Processing mapping merupakan bagian yang paling penting untuk memahami proses perusahaan dan harapan ke depan setelah implementasi. 2. SAP menyediakan Solution Manager yang merupakan suatu himpunan tools dan informasi yang membantu perusahaan untuk mengimplementasikan SAP ERP yang terdiri dari fase A. Project Preparation 15-20 hari. B. Business Blueprint 25-40 hari. C. Realization 50-80 hari. D. Final Preparation 35-55 hari. Yang E. Go Live and Support 20-24 hari. D. Fase implementasi. 1. Project Preparation seperti mendefinisikan skop proyek,
pengorganisasian tim teknis, mendefinisikan sistem landscape atau server komputer, sistem jaringan dan peralatan untuk menjalankan sistem ERP, pemilihan vendor hardware dan database. 2. Business blueprint. Anggota tim proyek membuat dokumentasi detail dari proses bisnis yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk dijalankan di SAP ERP. Blueprint digunakan konsultan untuk mengkonfigurasikan sistem SAP ERP pada tahap 3. 3. Realization. Pada fase ini, anggota tim bekerja dengan konsultan untuk mengkonfigurasikan software ERP di dalam sistem development yang terdiri dari A. Konfigurasi software SAP untuk disesuaikan dengan bisnis blueprint. B. Pengujian untuk evaluasi konfigurasi yang telah dilakukan. C. Production system, di mana perusahaan menjalankan software final. 4. Final preparation adalah paling kritikal terhadap keberhasilan implementasi proyek yang terdiri dari A. Testing throughput dari proses kritikal bisnis. B. Menyediakan helpdesk untuk mensupport pemakai. C. Menyediakan sistem produksi dan transfer data dari sistem legacy. D. Melaksanakan training pemakai. E. Menentukan go live data. 5. Go live dan support. Perusahaan mulai menggunakan sistem baru. Pimpinan yang bijaksana menjadwalkan go live pada masa di mana perusahaan tidak sibuk. Helpdesk yang handal diperlukan pada minggu-minggu awal fase ini. Tim member dan konsultan dijadwalkan sebagai helpdesk pada fase ini. E. Modul-modul yang ada dalam ERP. 1. Accounting Management. Manajemen akuntansi dan manajemen keuangan adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap distribusi industri karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran, utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yakni manajemen tagihan atau billing, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, laporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. 2. Inventory management. Perusahaan manapun yang memiliki banyak stok barang, baik barang dagangan maupun aset mereka sendiri, memerlukan modul manajemen inventaris dalam sistem ERP mereka. Modul ini berfungsi menangani pelacakan stok, pengendalian pengadaan, pemesanan ke pemasok, dan berbagai kebutuhan manajemen inventaris lainnya. Fitur-fitur yang ada pada umumnya ada dalam modul manajemen inventaris adalah manajemen stok, manajemen gudang, perakiraan inventaris atau inventory, forecasting, pengambilan dan pengepakan stok, manajemen pemasok, dan pelacakan pengiriman. Modul manajemen inventaris ERP dari Hasmicro memungkinkan Anda untuk mengelola stok barang di beberapa gudang atau toko yang tersebar di berbagai lokasi. 3. Purchasing Management. Sama seperti modul manajemen inventaris, modul pembelian merupakan modul yang penting bagi perusahaan manufaktur, grosir, dan retail. Modul ini membantu perusahaan mengelola pembelian barang ke pemasok. Dengan modul ini, pengeluaran dapat lebih terkontrol dan barang yang dibeli akan selalu sesuai dengan permintaan konsumen. 4. Manufacturing Management. Modul ini berfungsi menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya meliputi perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi. 5. Human Resource Management. Modul HRM atau Human Resource Management membantu perusahaan untuk mengelola SDM mereka secara lebih efisien. Fungsi mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja, dan kehadiran penggajian, pengelolaan pajak karyawan, pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. 6. Sales Management. Modul ini mencakup pengelolaan data prospek dan pelanggan, pemantauan siklus penjualan, penjadwalan follow-up ke prospek, pembuatan penawaran dan faktur, dan pembuatan laporan penjualan yang lengkap.
7. Customer Relationship Management atau CRM. Modul CRM hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan people line penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing, campaign, laporan perilaku dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. 8. Supply Chain Management atau SCM. Modul SCM adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pemasok dari awal hingga selesai. Fitur-fitur yang ada dalam modul SCM diantaranya yakni manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik, dan pengiriman barang, perencanaan pada perakiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. 9. Warehouse Management. Modul manajemen gudang juga merupakan modul yang paling penting bagi perusahaan manufaktur. Modul ini membantu perusahaan mengelola operasi harian gudang, mengurus pesanan, memantau pekerjaan, dan menyediakan informasi real-time yang akurat tentang inventaris. Fitur-fitur yang ada dalam modul manajemen gudang meliputi pelacakan pemindahan stok, audit inventaris, perakiraan inventaris, pengambilan dan pengapakan barang, manajemen pemasok, manajemen bill of materials, dan manajemen pengiriman. 10. Project Management. Modul manajemen proyek merupakan modul yang wajib dipilih oleh perusahaan-perusahaan konstruksi dan permesinan. Modul ini membantu perusahaan membuat perencanaan proyek, mengatur anggaran untuk setiap proyek, mendistribusikan tugas, mencatat waktu kerja karyawan, membuat tagihan ke klien, dan masih banyak lagi. F. ERP Market. ERP Marketplace. Pasar ERP sangatlah kompetitif dan pasarnya berkembang pesat. Berdasarkan penelitian AMR, pemimpin industri dan perusahaan analisis pasar spesialisasi dalam aplikasi perusahaan dan teknologi, software ERP berkembang dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 14-175%. Berdasarkan laporan ERP 2006-2011, pendapatan perusahaan diperkirakan meningkat menjadi $47,7 miliar pada tahun 2011. 2. Atribut-atribut penelitian AMR. Perkembangan kontinuitas pada 3 faktor utama. Yang pertama, ERP vendor berlanjut pada keberadaan perluasan pasar oleh penawaran dari aplikasi baru seperti supply chain management, sales force automation, customer support, dan human resource. 2. Untuk menopang pesatnya pertumbuhan, ERP vendor akan mencoba untuk menjual lebih banyak lisensi ke dalam base yang diinstal. 3. Pada awal ERP merupakan pasar manufaktur, ERP digunakan menyebar pada setiap tipe perusahaan termasuk retail, utilitas, sektor publik, dan organisasi kesehatan. 3. Produk dan teknologi. Yang pertama, fitur produk SAP adalah kecanggihan yang tidak sesuai dengan software solusi bisnis lainnya. Software dikembangkan secara luas pustaka, lebih dari 800 bisnis proses yang dijabarkan, masa masing-masing fungsional, kebutuhan softwarenya. 3. Kekuatan software SAP pada integrasi yang real-time, penghubung bisnis proses perusahaan dan aplikasi, dan mendukung respon yang cepat dan perusahaan organisasi pada departemental divisi atau skala global. 3 fungsi layar. 1. Di database layar terletak pada pusat server atau mainframe host computers. 2. Di application layar menahan pemrosesan sistem logik, persiapan, dan format data untuk individual kantor atau departemen. 3. Di presentation layar ciri khasnya personal komputer menangani semua tugas yang berkaitan dengan data presentasi, termasuk user interface yang memungkinkan untuk mudah diakses ke aplikasi yang data yang rumit. 5. R3 System. R3 System memungkinkan merespon lebih cepat dengan membuatnya
lebih fleksibel sehingga dapat mempengaruhi perubahan keunggulan. 2. Sistem R3 tidak dapat dikalahkan kombinasi fungsi dan teknologinya. 3. Fungsi didesain sebagai sistem terintegrasi. Modul-modul R3 juga dapat digunakan secara individu. 4. Sistem R3 penuh kesantaian 24 jam mendukung dari SaaS Global Service Network. 6. R3 modular. 1. Financial accounting atau akuntansi keuangan. 2. Treasury atau perbendaharaan. 3. Controlling atau pengendalian. 4. Enterprise controlling atau pengendalian perusahaan. 5. Investment management atau manajemen investasi. 6. Production planning atau perencanaan produksi. 7. Materials management atau manajemen material. 8. Plant maintenance and service management atau pemeliharaan pabrik dan manajemen layanan. 9. Quality management atau manajemen kualitas. 10. Project system atau sistem proyek. 11. Sales and distribution atau penjualan dan distribusi. 12. Human resource management atau manajemen sumber daya manusia. G. 2 contoh perusahaan yang telah menerapkan ERP. Yang pertama itu adalah dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Itu software yang digunakan adalah SAP ERP. Kemudian unit fungsionalnya itu adalah unit kerja di kantor pusat, daerah operasi, serta divisi regional. Lalu tujuannya itu adalah adanya penerapan SAP ERP dapat menciptakan sebuah platform tunggal yang interkoneksi dengan keuangan, sumber daya manusia, dan kegiatan operasional PT KAI lainnya. Selain itu, SAP ERP juga dapat berguna untuk menentukan apakah sebuah rute yang dilalui oleh kereta api dapat ditambah frekuensi atau dapat dihapuskan. Yang kedua itu adalah PT Semen Gresik. Itu software yang digunakan di PT Semen Gresik adalah JD Edwards. Kemudian unit fungsionalnya itu adalah bagian finansialnya. Lalu tujuannya itu adalah untuk mendukung bisnis proses yang ada di Semen Gresik dengan penerapan pertama kali dilakukan di bagian finansial. Dengan berjalannya waktu, implementasi dilakukan di bagian penjualan dan kemudian di bagian manufacturing. Sekian hasil presentasi dari saya. Selamat siang.